Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada minggu ini kita kembali lagi dengan mata kuliah dasar kependudukan. Dan di minggu ini kita akan membahas materi tentang komposisi dan distribusi penduduk. Pada pertemuan ini ada beberapa yang harus kita bahas. Pertama, menurut umur dan jenis kelamin. 2. Menurut karakteristik sosial dan ekonomi. 3. Piramida penduduk. 4. Pro rating. Yang kelima, distribusi penduduk dan kepadatan penduduk. Selanjutnya yang keenam, tren komposisi atau struktur penduduk di Indonesia. Yang pertama tentang komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Sumber data yang telah dibicarakan sebelumnya ya, seperti registrasi penduduk, survei maupun juga sensus, masih dalam bentuk data yang mentah dan harus diolah lagi agar didapatkan informasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Data yang diperoleh dari sumber data harus diolah ataupun disederhanakan kembali agar kemudian diinterpretasikan yang disebut dengan kegiatan analisis data. Dan untuk penyederhanaan data dilakukan dengan menggunakan statistik. Hasil dari data sampel disebut juga dengan statistik. Dan data dari populasi itu disebut dengan parameter. Salah satu penyederhanaan data di bidang kependudukan adalah komposisi menurut umur dan jenis kelamin. Untuk definisi komposisi penduduk itu adalah menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama. Adapun berbagai komposisi penduduk, misalnya komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, daerah tempat tinggal, status perkawinan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, bahasa dan lain-lainnya ya. Masih banyak lagi contoh-contoh dari komposisi penduduk. Kemudian yang kedua, komposisi penduduk menurut karakteristik sosial dan ekonomi. Komposisi penduduk menurut karakteristik sosial antara lain dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut pendidikan dan menurut agama. Selanjutnya, untuk komposisi penduduk menurut karakteristik ekonomi antara lain dapat kita lihat dari TPAK, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja menurut umur, jenis kelamin, dan daerah tempat tinggal. Adapun komposisi penduduk yang bekerja dan sedang mencari kerja, komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan, menurut jenis pekerjaan, menurut status hubungan, penduduk yang mencari kerja menurut umur, penduduk yang bekerja menurut umur dan juga jenis kelamin, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Yang ketiga adalah piramida penduduk. Penurunan atau perkembangan tingkat fertilitas, yaitu kelahiran, dan mortalitas, yaitu kematian, maupun migrasi penduduk, yaitu perpindahan penduduk ya, dapat memberikan efek ya atau dampak pada struktur penduduk menurut kelompok umur. Secara umum, penurunan tingkat kelahiran akan memberikan dampak pada menurunnya proporsi penduduk muda, yaitu sekitar umur 0-14 tahun, di mana satu sisi meningkatnya proporsi penduduk produktif, yaitu umur 15-64 tahun, dan proporsi penduduk tua, yaitu lanjut usia, sekitar umur 65 tahun ke atas. Dari gambar bisa kita lihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Bandung pada tahun 2000.
terlihat bahwa komposisi penduduk di Kabupaten Bandung terlihat umur yang sangat muda, di mana untuk jumlah penduduk yang berumur 0 sampai 4 tahun lebih banyak dibandingkan dengan umur yang 5 sampai 9 tahun. Sedangkan penduduk yang berumur 10 sampai 14 tahun pada tahun 2000 yang berarti kelahiran pada tahun 1985 hingga 1990 yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kelahiran sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa jumlah kelahiran sampai tahun 2000 lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum tahun 2000. Hal ini juga yang menunjukkan bahwa kelahiran sampai tahun 2000 belum mengalami penurunan. Data penduduk dalam piramida tersebut menunjukkan kelahiran pada tahun 1970 hingga 1975 paling banyak dibandingkan dengan kelahiran-kelahiran lainnya. Setelah kelahiran pada tahun itu, terlihat jumlah menurun sampai kelahiran pada tahun 1985 hingga 1990. Setelah tahun itu, kelahiran terlihat mengalami kenaikan sampai pada tahun 1995 hingga 2000, di mana jumlahnya meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika diperhatikan, bentuk piramida penduduk Kabupaten Bandung antara data berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2000 dan tahun 2010 ada perubahan yang terlihat terutama untuk jumlah penduduk yang umurnya 0 sampai 4 tahun atau kelahiran pada tahun 2005 sampai 2010. Jumlah penduduk yang berkisaran umur 0 sampai 4 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, terlihat jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang berumur 5 sampai 9 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa telah terjadinya perubahan atau penurunan jumlah kelahiran pada tahun 2005 sampai 2010 dibandingkan dengan kelahiran tahun 2000 sampai 2005. Sehingga terlihat pada tahun 2010 penduduk yang berumur 0 sampai 4 tahun lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berumur 5 sampai 9 tahun. Jumlah penduduk pada tahun 2000 paling banyak yaitu umur 25 sampai 29 tahun atau mereka yang lahir pada tahun 1970 sampai 1975. Kondisi ini berlanjut sampai dengan pelaksanaannya sensus penduduk pada tahun 2010. Hal ini berarti mereka yang kelahiran pada tahun 1970 sampai 1975 yang jumlahnya paling banyak dalam kelompok umurnya juga menjadi kelompok yang paling banyak jumlahnya pada 10 tahun yang akan datang dari tahun 2000 yaitu pada tahun 2010. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2010 jumlah penduduk yang paling banyak adalah penduduk pada kelompok umur 35 sampai 39 tahun yang merupakan kelahiran pada tahun 1970 sampai 1975. Pada tahun 2000, mereka berumur 25 hingga 29 tahun. Dan kemudian pada tahun 2010, mereka menjadi berumur 35 sampai 39 tahun. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kondisi migrasi penduduk menurut kelompok umur maupun jumlah kematian menurut kelompok umur tidak begitu besar sehingga tidak mampu mengubah secara signifikan jumlah dan proporsi jumlah penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2010. Maka dengan demikian, jumlah penduduk yang paling banyak merupakan kelanjutan dari jumlah penduduk yang paling banyak pada periode sensus sebelumnya. Selain perkembangan piramida penduduk di Kabupaten Bandung, komposisi penduduk menurut jenis kelamin juga disampaikan oleh piramida penduduk di Provinsi Bali. Pada gambar ya kita lihat, penduduk untuk Provinsi Bali disampaikan mulai sensus penduduk tahun 1971 hingga 2010. Jika diperhatikan lagi, terlihat bahwa piramida penduduk di Provinsi Bali pada tahun 1971
sangat lebar di bawah ya, yang menunjukkan jumlah kelahiran sangat tinggi pada tahun 1965 hingga 1970 yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kelahiran 5 tahun sebelumnya. Demikian juga pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah kelahiran jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kelahiran pada tahun 1965 hingga 1970, yang artinya pada tahun 1965 sampai 1970 terjadinya baby boom di Provinsi Bali, jumlah yang kelahiran dalam kondisi yang dapat dikatakan meledak. Jumlah penduduk yang paling sedikit adalah mereka yang pada tahun 1971 berumur 75 tahun atau mereka yang kelahirannya pada tahun 1900-an. Dengan kondisi sosial, ekonomi yang masih buruk pada saat itu dan masih zaman penjajahan, maka sangat masuk akal tingkat kelahiran masih sangat rendah. Data dalam gambar piramida tersebut menunjukkan bahwa setelah tahun 1900-an menunjukkan kelahiran sudah semakin meningkat. Kita lihat di sini piramidanya sudah berubah ya. Bentuknya sudah berbeda dengan piramida sebelumnya. Kondisi yang berbeda ini disebabkan oleh telah terjadinya penurunan tingkat kelahiran di Provinsi Bali. Penduduk yang berumur 0-4 tahun pada tahun 1980 adalah penduduk dengan kelahiran 1975 hingga 1980. Hal ini berarti kelahiran dari tahun 1975 sampai 1980 telah mengalami penurunan yang jumlahnya sudah lebih sedikit dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Dengan demikian, jumlah penduduk yang berumur 0-4 tahun pada tahun 1980 lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang berumur 5-9 tahun, yang berarti kelahiran 5 tahun sebelumnya lebih banyak dibandingkan dengan 5 tahun terakhir. Bila dibandingkan dengan piramida sebelumnya, maka piramida ini menunjukkan bahwa setelah baby boom pada tahun 1965 hingga 1970, kelahiran meningkat lagi pada tahun 1970 sampai 1975, yaitu penduduk yang berumur 5-9 tahun pada tahun 1980. Setelah itu, kelahiran barulah menurun pada tahun 1975 sampai 1980 yang merupakan penduduk umur 0-4 tahun pada tahun 1980. Maka dengan demikian dapat dikatakan mulai tahun 1975 terlihat kelahiran di Provinsi Bali telah mengalami penurunan. Hal ini berarti hasil dari program KB yang dimulai di Provinsi Bali pada tahun 1970 sudah mendapatkan dampaknya berupa penurunan jumlah kelahiran yang dimulai pada tahun 1975. Jika dibandingkan dengan piramida pada gambar sebelumnya, maka pada gambar ini piramida telah mengalami perubahan yang boleh dikatakan signifikan, yang dapat kita lihat dari bentuk piramidanya dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu berbeda antar kelompok ya. Dan dapat juga dimaknai bahwa jumlah kelahiran selama tahun 1985 hingga 1990 di Provinsi Bali sudah terjadinya penurunan dibandingkan dengan jumlah kelahiran pada 5 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1980 hingga 1985 yang berumur 5-9 tahun pada tahun 1990-an. Maka dengan demikian juga kelahiran pada tahun 1980 sampai 1985 juga sudah menurun dibandingkan dengan kelahiran 5 tahun sebelumnya, yaitu kelahiran pada tahun 1975 sampai 1980 yang berumur 10 sampai 14 tahun pada tahun 1990. Data yang dicerminkan pada gambar ini ya. Kelahiran tahun 1975 sampai 1980 lebih sedikit dibandingkan dengan kelahiran 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1970 sampai 1975 yang berumur 15 sampai 19 tahun pada tahun 1990. Penurunan ini sangat jelas ditentukan oleh keberhasilannya program KB yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Bali mulai pada tahun 1970. Perubahan komposisi penduduk menurut kelompok umur yang digambarkan dalam bentuk piramida ini ya akan terus mengalami perubahan karena berbagai peristiwa vital penduduk yang terjadi seperti kelahiran,
kematian, dan migrasi penduduk. Perbedaan ini terjadi peristiwa vital tersebut di setiap kabupaten maupun provinsi Bali akan mempengaruhi jumlah dan juga komposisi penduduk di setiap kabupaten ataupun kota, sehingga bentuk piramida akan berbeda antar kabupaten dan juga kota. Selanjutnya, pada piramida ini bisa kita lihat ada perbedaan jika dibandingkan dengan piramida sebelumnya ya. Terlihat perbedaan bentuk pada dasar dari piramida. Kalau pada piramida yang tadi, dasar piramidanya itu paling bawah lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya. Namun untuk yang piramida ini sudah terjadinya perbedaan di mana alas ataupun dasar piramidanya lebih lebar dibandingkan dengan yang di atasnya. Maka hal ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kelahiran pada tahun 1995 hingga 2000 dibandingkan dengan kelahiran 5 tahun sebelumnya. Yang dimana artinya kelahiran pada tahun 1995 sampai 2000 yang berumur 0 sampai 4 tahun pada tahun 2000 jumlahnya lebih banyak dibandingkan daripada kelahiran 5 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1990 hingga 1995 yang berumur 5 sampai 9 tahun pada tahun 2000. Keberhasilan ini sudah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, akhirnya berkurang keberhasilan tersebut dengan terjadinya peningkatan kelahiran pada tahun 1995 hingga 2000. Maka kondisi ini menunjukkan bahwa program KB yang dianggap berhasil pada tahun-tahun sebelumnya akhirnya menurun keberhasilannya. Kondisi penurunan keberhasilan program KB ini yang ditunjukkan adalah tidak terlepas dari kebijakan pemerintah terhadap masalah kependudukan yang ada di negara Indonesia. Jika pemerintah memandang bahwa kebijakan kependudukan lebih condong ke antinatalis seperti zaman Orde Baru, maka berbagai kebijakan dilakukan untuk mengendalikan ataupun menurunkan tingkat kelahiran. Demikian sebaliknya, jika pemerintah lebih kecenderung ke pronatalis, maka tidak akan ada berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran. Dengan demikian, usaha-usaha yang selama ini telah dilakukan untuk menurunkan kelahiran akan tidak diperhatikan lagi, yang tercermin dari penekanan pada anggaran untuk instansi yang menangani masalah kependudukan. Peningkatan jumlah kelahiran yang terjadi di Provinsi Bali juga tercermin dari peningkatan total fertility rate atau TVR dari 2,1 menjadi 2,3. Kondisi seperti ini juga mencerminkan kegagalan program dari pemerintah yang menangani program pengendalian kelahiran. Kemudian, pada komposisi penduduk dari hasil sensus penduduk pada tahun 2010, pada piramida ini kita lihat ya, terjadinya lagi penurunan tingkat kelahiran yang dibuktikan dengan lebih sedikitnya jumlah penduduk yang berusia 0 sampai 4 tahun pada tahun 2010 dibandingkan dengan jumlah penduduk yang usianya 5 sampai 9 tahun yang lahir pada tahun 2000 hingga 2005. Hal ini menunjukkan kelahiran pada tahun 2000 sampai 2010 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2000 sampai 2005, sehingga terjadinya penurunan kelahiran pada 5 tahun terakhir saat sensus penduduk pada tahun 2010. Kesadaran tentang terjadinya peningkatan jumlah kelahiran yang dicerminkan oleh peningkatan TFR pada periode sebelumnya telah menyebabkan usaha-usaha untuk menurunkannya lagi, sehingga terjadinya penurunan lagi kelahiran pada sensus penduduk yang terakhir ditandai dengan penduduk usia 0 sampai 4 tahun lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang usianya 5 sampai 9 tahun. Pelaksanaan program KB dimaksudkan untuk menurunkan pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran maupun penyetopan kelahiran bagi rumah tangga ataupun keluarga yang tidak menginginkan tambahan anak lagi. Seperti yang disampaikan oleh Ananta pada tahun 93, seandainya tidak ada penurunan kelahiran mulai tahun 76 di Indonesia, maka pada tahun 92 jumlah penduduk Indonesia 20 juta orang lebih banyak dibandingkan dengan yang benar-benar terjadi pada tahun itu. Kondisi ini mencerminkan terjadinya penghematan jumlah penduduk sebanyak 20 orang yang juga berarti terjadinya penghematan berbagai sumber daya yang dibutuhkan akibat penambahan jumlah penduduk tersebut.
Jika dihubungkan dengan kondisi saat ini, maka jika program KB tidak berhasil, tentu penghematan tidak akan terjadi. 4. Pro-rating. Pro-rating dapat dikerjakan dengan dua cara, yaitu yang pertama, mengalihkan masing-masing kelompok penduduk dengan suatu faktor pengalih atau R. Kemudian cara yang kedua, jumlah kelompok umur tertentu ditambahkan dengan hasil perkalian proporsi penduduk kelompok umur tersebut dengan jumlah penduduk yang tidak terjawab. Ini dia contoh tabel dari pro-rating. Selanjutnya dari hasil tabel tadi kita lakukan dengan dua cara pro-rating. Ini dia yang pertama, kemudian yang kedua. Lima, distribusi penduduk dan kepadatan penduduk. Distribusi penduduk juga dapat dilihat menurut daerah tempat tinggal, seperti menurut kabupaten ataupun kota, kemudian dibandingkan dengan luas wilayah di masing-masing kabupaten ataupun kota tersebut, sehingga akan diperolehnya data tentang kepadatan penduduk menurut daerah tempat tinggal. Kepadatan penduduk dapat mencerminkan banyak hal di tempat tersebut. Kepadatan penduduk dapat mencerminkan kelahiran yang tinggi, migrasi penduduk yang tinggi, dan juga kondisi kematian di daerah tersebut. Perkembangan penduduk di wilayah tertentu akan menentukan tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Kita lihat di sini ada tabel yang menunjukkan tingkat kepadatan penduduk menurut kabupaten ataupun kota pada tahun 1990 hingga 2010 di Provinsi Bali. 6. Diskusi tren komposisi ataupun struktur penduduk di Indonesia. Satu perkembangan parameter kependudukan tertentu dapat mencerminkan terjadinya banyak hal, seperti perkembangan tingkat pertumbuhan penduduk akan dapat mencerminkan perkembangan komponen demografi yang terjadi selama periode tertentu. Berbagai kombinasi antara fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk akan mempengaruhi komposisi atau struktur penduduk di suatu daerah tertentu. Jika terjadinya kelahiran meningkat dengan pesat, maka akibat komposisi penduduk menurut umur akan tinggi jumlah maupun presentasinya pada kelompok umur muda, misalnya 0-4 tahun. Demikian sebaliknya, jika fertilitas rendah, maka komposisi penduduk umur muda juga akan rendah. Hal ini berarti fertilitas akan mempengaruhi komposisi penduduk menurut kelompok umur. Sama halnya dengan pengaruh fertilitas terhadap komposisi penduduk menurut kelompok umur. Mortalitas juga memberikan dampak, namun dalam posisi yang berlawanan. Jika fertilitas memberikan dampak penambahan pada komposisi penduduk, namun mortalitas akan memberikan dampak yang negatif atau pengurangan pada komposisi kelompok umur tertentu, di mana mortalitas tersebut terjadi. Di sisi lain, migrasi memberikan dampak yang dapat bersifat positif maupun negatif. Di sisi lain, migrasi memberikan dampak yang dapat bersifat positif maupun negatif. Jika dalam kelompok umur tertentu migrasi masih lebih sedikit daripada migrasi keluar, maka komposisi penduduk pada kelompok umur tersebut akan berkurang. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, ketiga komponen demografi akan memberikan hasil akhir yang berbeda antara satu kelompok umur dengan kelompok umur yang lainnya, tergantung dari hasil akhir ketiga komponen demografi tersebut. Hasil akhir ini juga akan menentukan tingkat pertumbuhan penduduk di daerah yang bersangkutan. Di sini kita lihat tabel laju pertumbuhan penduduk per tahun menurut kabupaten ataupun kota di Provinsi Bali pada tahun 1971 hingga 2010. Pada tabel kita lihat ya, di sini menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan yang cukup signifikan antara satu kabupaten ataupun kota dengan kabupaten ataupun kota lainnya pada tingkat pertumbuhan penduduk yang terjadi dari periode awal sensus penduduk ya, setelah kemerdekaan dengan sensus penduduk yang terakhir pada tahun 2010. Dari tabel ini kita lihat ya, kita bisa lihat di sini menunjukkan secara umum terjadinya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali dari waktu ke waktu dari mulai tahun 1971 hingga 2000.
dan setelah tahun 2010, tingkat pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan. Dilihat, menurut kabupaten ataupun kota, polanya sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali, di mana seluruh kabupaten ataupun kota mengalami penurunan di tahun 1971 sampai tahun 2000. Namun, pada tahun 2010, semua kabupaten ataupun kota mengalami kenaikan pertumbuhan penduduk. Maka dengan demikian, pola tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Bali sama dengan pola tingkat pertumbuhan penduduk menurut kabupaten ataupun kota di mana mengalami penurunan sampai dengan tahun 2000. Dan semua kabupaten maupun kota termasuk provinsi mengalami kenaikan pada tahun sensus terakhir. Jika diperhatikan lagi ya, terlihat tingkat pertumbuhan di Kabupaten Badung paling tinggi di antara kabupaten ataupun kota lainnya. Di sini bisa kita lihat pada tabel menunjukkan bahwa total fertility rate atau TVR di Provinsi Bali menurun pada tahun 1980. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 1980, TVR di Provinsi Bali hampir mencapai 6 anak per wanita dan terus mengalami penurunan sampai hasil sensus penduduk pada tahun 2010. Dengan demikian, unsur kelahiran jika dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk akan bersifat mengurangi atau menurunkan. Demikian jugalah tingkat kematian ataupun mortalitas yang dicerminkan oleh infant mortality rate atau disingkat dengan IMR. Atau tingkat kematian bayi juga mengalami pola atau kecenderungan yang menurun dan memberikan dampak yang berkebalikan dengan fertilitas ataupun kelahiran. Di sisi lain, peran migrasi sudah berbalik mulai tahun 1990, di mana migrasi neto menjadi positif yang sebelumnya masih memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan penduduk. Pada sensus penduduk tahun 1980, terjadinya migrasi neto negatif, di mana migrasi masuk ke Provinsi Bali lebih sedikit dibandingkan dengan migrasi yang keluar dari Provinsi Bali. Dari sini kita lihat ya, pada tabel menunjukkan bahwa jenis alat kontrasepsi yang dapat digunakan oleh pasangan usia subur dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu modern dan juga tradisional. Untuk cara tradisional yang dapat dilakukan oleh pasangan usia subur, tingkat efektivitasnya sangatlah rendah dibandingkan cara modern dalam mengendalikan tingkat kelahiran. Untuk cara modern, ada juga perbedaan efektivitas dalam usaha mengendalikan kelahiran. Di sini kita lihat data yang menunjukkan bahwa IUD sebagai salah satu alat kontrasepsi yang mantap mengalami penurunan persentase penggunaan yang terus-menerus dari tahun 1994 hingga 2012. Penurunan persentase tersebut benar-benar terjadi secara terus-menerus yang dapat mencerminkan bahwa alat kontrasepsi yang digunakan oleh pasangan usia subur semakin menurun persentase efektivitasnya sehingga meningkatkan kemungkinan pasangan usia subur tidak terlindungi dari kemungkinan kehamilannya. Akibat selanjutnya dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan yang tentunya tidak diharapkan oleh pengelola program KB. Dampak kehamilan ataupun kelahiran yang tidak diinginkan dapat memberikan dampak sosial maupun psikologis yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi baik pada anak yang dikandung maupun pada orang tuanya sendiri. Pada tabel ini juga menunjukkan bahwa alat kontrasepsi yang tergolong tidak mantap seperti pil, kondom, dan suntikan digunakan semakin banyak dari waktu ke waktu. Kondisi ini juga mengkhawatirkan karena pasangan usia subur yang menggunakan alat tersebut memiliki resiko untuk tidak terlindungi dari kehamilan akibat berbagai kemungkinan kegagalan dalam penggunaan kontrasepsi tersebut. Misalnya penggunaan kondom. Penggunaan kondom yang tetap ada kemungkinan kebocoran yang tentu perlindungan terhadap kehamilan akan hilang. Demikian juga kemungkinan lupa dalam meminum pil dapat juga menyebabkan pasangan usia subur juga tidak terlindungi dari kemungkinan kehamilan. Demikian juga pula terjadi pada alat kontrasepsi suntik. Ada kemungkinan lupa dalam melakukan suntik ulang dalam jangka waktu tertentu. Kelemahan-kelemahan yang ada pada alat kontrasepsi yang tidak mantap tersebut, jika digunakan semakin banyak oleh pasangan usia subur, maka dapat disimpulkan semakin banyak pasangan usia subur yang tidak terlindungi dari kemungkinan kehamilan. Kondisi ini pada akhirnya akan dapat meningkatkan tingkat kelahiran, yang juga memberikan kontribusi pada peningkatan pertumbuhan penduduk. Seperti contoh pada tabel berikut ini.
Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada minggu ini, dan kita akan jumpa lagi pada minggu depan dengan materi lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.